Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang Ya, kembali. Kembali lagi di Bicara Kopi, masih bersama saya Riki Ujo. dan saya Alfajar. Inilah Bicara Kopi. Selamat datang kembali. Sudah lama sekali. Udah lama sekali. Berapa bulan? 3 bulan ada. Ya, Ya, 3 bulan. sekitar itulah kayaknya. Gung, Lama Gung, banget, Gung, tuh. Gung, tolong Gung. Kopi aku, Gung. Saya semakin tua soalnya. Semakin ke belakang ya, Pak. Iya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu lagi di penghujung tahun rupanya udah, Pak. Iya ya. Kita Ini udah pekan terakhir loh ternyata. Iya ya, Iya benar. Iya benar. Benar pekan Jadi terakhir. ini pekan terakhir 2022 kita Bentar lagi. rekaman. Luar Bentar lagi biasa. tahun depan. Nah, ya. Ini tayangnya juga tahun depan. Bisa, ya benar. Enggak sih, tanggal 30 Senin. Enggak ya. Enggak, Pak. Tanggal 1 udah Minggu. Ya, Ya, tanggal bener. 2 berarti. Selamat tahun baru. Kalau begitu selamat tahun baru 2023. 2023. Apa nih, Pak? Beritanya kita banyak banget kelewat. Sebenarnya bahasannya banyak kemarin-kemarin. Iya. Sekarang jadi bingung ngebahas apa. Saking banyaknya tuh kalau ditanya jadi bingung. Ini mau ngomong apa lagi? Iya. Ya? Padahal banyak banget. Karena gue tuh apa ya? Gue tuh ngerasa kayak mungkin kayak ini ya kayak ini beneran harus diomongin gak sih gitu loh? Iya. Atau harus diomongin lagi nggak sih? Karena ternyata banyak yang rame kejadian. Kalau misalnya tanya, apa aja yang kejadian? Ya sebenarnya banyak, tapi udah kita bahas juga dari kemarin-kemarin jauh sebelumnya malah gitu. Jadi kayak kalau kita bahas lagi ngulang lagi gitu loh. Mending kita bilang aja dengerin aja episode kesekian gitu kan. Tapi enggak, ternyata banyak juga. Kalau gue bilang karena harus dibahas, kayaknya memang harus dibahas, Pak. Karena ternyata Ternyata banyak harus, ya? orang yang resah dan pengen ngomong. Bukan pembahasannya lagi. Bener, kalau lu bilang iya. pembahasannya mungkin Secara materi mungkin ya udah pernah dibahas. betul. Udah pernah dibahas sama Bicara Kopi, cuma ternyata tuh banyak yang resah untuk pengen ngomong gitu. Kayak kemarin sama Erik tuh sampai di event terakhir yang di PIM itu, dia masih komporin untuk ngomong itu masih disinggung sama dia. Tim yang mana nih? Yang Mandiri. oh, ha. Pesta Kopi Mandiri. Pesta Kopi Mandiri kemarin masih dia. Masih mulai menyinggung-nyinggung ini segala macam. Kayaknya masih pengen kayak belum kual kayaknya. Ya kelihatan sih masih dari beberapa postingan. Bener. Kemarin juga gua ketemu sama Raymond juga gitu juga. Banyak dia ngomong. Gua banyak ketinggalan nih gua gitu. Iya, gua bilang gitu. Susah juga gua bilang Bicara Kopi lagi nggak update gua. Ya sebenarnya kalau mau sih sebenarnya dia ngobrol sama dia lah. Iya sih. Ya mau sama Raymond kayak sama si Erik gitu kan lebih enak. Mending ngomong langsung lah gitu. Ya cuma kalau bulan Desember udah ya susah. jelas sudah nggak mungkin. Mereka Pasti. sama-sama Natal masalahnya. Tapi kan kalau misalnya memang ada unek-unek ya mending diomongin langsung. Iya, Daripada kita ngobrolin lagi kan udah pernah. Soalnya Pak pasti ke situ juga. Ya, kalau ya selain bahasan-bahasan yang memanas kemarin kan, Erik juga balik lagi ngomongin latihan lagi ini segala macam lagi. Dia masih inilah, masih pengen dia ngomongin latihan itu. Padahal kita udah pernah bahas di sebelum sama Iya. dia juga. Iya. Walaupun sebenarnya kalau yang ya harusnya memang ada lanjutannya sih kalau ngobrol latihan kemarin itu karena kan kita ya memang baru secuil lah kita bilang kan dengan durasi katakanlah sejam itu memang ya masih jauh lah gitu kan. Apalagi kalau misalnya ngeliat perjalanan ngomongin Eriknya, kompetisinya segala macam kan pastinya harusnya ada yang belum disampaikan. Betul. Banyak banget. Terus ngomongin ya banyak. Apalagi sih. kalau ngomongin kompetisi mungkin rulesnya berubah atau update ya kan kita nggak tahu. Banyak kemarin padahal ada Lela juga mau. Iya kemarin, cuman ya gimana kan ibu itu cepet banget. Ya, kadang datang kadang pergi. Makanya Iya. kalau mau rekaman sekarang. Saya kan nggak bisa gitu juga. Iya, itu masalah. Tapi menarik sebenarnya karena kemarin ngobrol sama dia banyak banget yang. Ya karena juga kalau secara gue ngeliat tuh memang ada hal yang memang gue benar-benar nggak tahu ya termasuk masalah penjurian, penilaian BINS, kalau misalnya COE segala macam itu.
ya bener cewek ya. Nah, itu kan Formnya beda ternyata, terus tuh bahasanya juga jadi berubah. Banyak hal-hal. iya, itu hal yang sebenarnya asik juga sih kalau mau diobrolin lagi gitu kan, langsung dari orang yang berkecimpung di dalamnya. Dan kemarin gue Ya. cuma sempet cupping bareng doang, dia jadi banyak. Oh ini jadi berubah, ini dong. Gue bilang, ternyata banyak juga. Ornamen yang akhirnya berubah. Terus, tapi gue nggak tahu itu ada di CW atau di ini. Nah itu, karena ya sebenarnya gue jujur aja sih, karena gue tuh agak kurang update lagi sih Pak. Maksudnya Lu udah nggak ada sengaja, lagi ya? bukan sengaja, nggak update dalam artian lo mau ngomongin apa sih, mau ngomongin cupping, roasting, brewing sekalipun tuh gue juga kayak ya udah sih gitu. Konten lu Aeropress mulu ya? Gung. Mati. Gue tuh sampai ya sampai sih ya Raymond bawa itu aja apa alat seduh itu juga ya oke lah gitu. Tapi pas gue main ke pesta kopi kemarin juga gue nggak itu tuh nggak yang gue samperin, gue nungguin, gue cobain nggak ngeliat oh udah selesai nyedohnya ya udah gitu. Gue nggak ngulang lagi besoknya. Nggak gitu. nyobain lo ya? Kopinya nyobain yang cup kecil itu nyobain. Iya. Tapi gue nggak ngeliat praktek langsung terus sehingga gue tahu atau dijelasin cara how to, cara makainya sehingga mungkin ngasih impact bla bla blanya tuh gue nggak tahu. Dan gue nggak ngulang juga gitu maksudnya untuk tahu. Gue kasih tahu ya. Boleh. Jadi itu saking gue nggak update-nya gitu loh. Sampai brewing, roasting. Apalagi sih yang lagi happening 2022 kemarin? Kalau Koji gue nggak ngikutin Koji, ini mana ya? Itu tambahin lagi. bakteri kecap. Kan Tadi. sempet juga tuh. Gue nggak ngikutin ya kan. Tapi itu sebenarnya rame. Sebenarnya kita Ya rame banget sebenarnya. dan kita bagus ngebahas itu karena ternyata kalau misalnya lo memberikan bakteri-bakteri gitu kan harus terukur, Pak. Jadi masalah Iya. adalah ya sekelas ternyata dia nggak mengukur itu gitu. Iya, sampai yang terakhir gue baca tuh masalah resting sih. Betul. Maksudnya eh, katakanlah ini soal resting kopi, soal apa namanya, dilematis lah ya. Orang misalnya gue punya kedai butuh beans, terus dibilang resting, oh ini harus 7 hari, tapi terus dibilang oh ini optimalnya kata 14 hari. Ya, gue nggak bisa nunggu selama itu misalnya, gitu Ya. kan, karena gue harus jualan. Tapi di sisi lain ketika gue dapet juga nggak mungkin juga fresh gitu. Tapi masalahnya adalah nggak ada juga kan tolak ukur pasti. Ini kopi restingnya berapa hari? Betul. Kan nggak bisa bilang gitu kan. Pasti ya kira-kira kita biasa ngerosting itu mungkin 7 hari maksimal, optimalnya di berapa hari. Kan nggak ada yang benar-benar oh kopi ini 3 hari udah oke. Nggak ada yang bisa berani bilang kayak gitu. Padahal itu baru ngomongin resting, belum lagi kalau ngomongin masukin bakteri di prosesnya itu ya. Resting tuh bisa aja karena gini, kalau gue tuh pasti nahan, Pak. Orang pesen gitu. Udah kosong banget, ya udah tungguin dulu. Jadi beans yang dia pakai, gue pakai. Oke. Jadi gue cupping terus tuh selama hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kalau gue bilang sudah cukup dia mengeluarkan itu, baru gue lempar. Oke. Kalau resting sih masih bisa Iya. gitu lah ya. Artinya kan lu ya itu kan, lu akan mengevaluasi dulu hari per hari kan. Ya. Nggak bisa lu bilang, nih, tapi pakai hari ketiga 3 hari ya. Nah, bisa gitu loh maksudnya. Walaupun gue sering juga sih ngomong gitu. Tapi Iya. kebanyakan Itu gue base pengalaman dan Iya. segala macem kan. Gitu. ya tapi gue lebih sering menahan itu ada 3 bag itu yang masih gue tahan tapi gue pakai. Gue baru pakai ini hari kedua, ini hari ketiga. Gue baru pakai, gue cobain. Jadi belum, orangnya udah nanya. Lu udah belum? Udah gue belum. Tapi belum gue kirim. Nah, itu kayak bakteri proses ya. Terus baca panen. Itu ya kalau mau diomongin kayak terlalu banyak eksperimental nggak sih untuk 2022 ini? Betul banget. Kayaknya di 2023 kembali ke Asap ya. Kayak gue kemarin lihat postingan di siapa orang-orang kopi termasuk di luar negeri.
masalah COE ini banyak yang ngomongin was kembali ke was so, ya, was yang maksimal kurang lebih Gue ternyata gue juga dapat itu Pak, maksudnya ya kayak lu bilang kembali ke WOS, sehingga ada yang gue kenal di Instagram dia ngerosting, dan baru tadi siang nyampe oh Binsnya Vince-nya WOS. Dia bilang udah capek main eksperimental, ya kita main yang WOS aja lah, yang klasik ibaratnya. Ya udah gue semangat menyambutnya itu jujur aja Pak. Setelah sebelumnya gue ada beans yang baru buka berapa seminggu 2 minggu kan, anaerobik natural, ada roastery. luar Enggak, lokal paling Pak enggak juga. luar kota ya? Luar kota. Nah, ya gitulah. Nah, ketika tadi gue dapat WOS ya memang karena baru sekali coba ya. Jadi belum dapat lah apa namanya oke-nya di mana. Tapi gue ngerasa ternyata baik-baik saja. satu, yang kedua ya kayak lo bilang tadi, ternyata orang juga semangat untuk kembali. Iya. Terusnya tuh udah muncul lagi. Karena kan di 2022 akhir penghujung tahun ini banyak banget kasus-kasus dari eksperimental itu. Karena memang ternyata mereka tidak mengukur berapa lama mereka merendam itu dengan bakteri itu kan. Iya. Itu bisa terjadi. Eksperimental itu boleh terjadi kalau semuanya terukur. Nah, yang jadi masalah adalah mereka tuh ternyata nggak ngukur, termasuk banyak lah. Bisa disebutin lah ya. Satu, yang kedua kan ya, gue nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi dalam pemahaman gue tuh selain terukur dia juga bisa direpetisi. Betul. Oke. Kalau misalnya eksperimental ketiban enaknya enak, nggak enak ya bisa dijual lagi lah deh dengan bahasa lain gitu kan. Tapi maksudnya ketika lu ulang pas lu bilang enak nggak bisa diulang kan aneh juga gitu loh. Bener. Masa sepanjangan eksperimental terus gitu. Ya namanya eksperimental sih. Iya. Jadi kan dia nggak pernah nyebutin conclusion. Iya. Eksperimen terus. Eksperimen terus. Ya udah sih gitu. Tapi bener ya, ternyata gue tuh bukan pecinta anaerob sih. Gue kemarin nanya, gue ke Pusaid tuh, gue nanya ke Aceh Gayo. Gue bilang berapa harga beans, gue tanya, dia ngasih daftar. Tapi yang anaerob ini dia bilang udah kosong, dia bilang nggak ada. Nggak ada Ya dalam artian? udah habis lah. Oh. Gue bilang, ya gue nggak main anaerob kok, ketawa deh. Ya emang gue nggak main anaerob. Tapi kayaknya jangan-jangan dia juga tahu sih sebenarnya. Iya. Ya segimana sih emang. Bener sih. Kalau sekarang ya, gue nanya kemarin, ya mungkin ngabisin stok doang kayaknya. Cuma cukup ini juga sih gue di menjelang penghujung ini kan banyak yang anaerob pada kemarin tuh. Malah gue susah nyari WOS. Susah banget nyari WOS. Tapi itu nggak tahu gue. Makanya, nah termasuk juga sama harga proses sama harga green bean nih. Nah itu, kali itu gue memang benar-benar skip dalam artian gue nggak paham tuh. Yang mungkin lu paham. Karena kayaknya ini isunya memang isu penting banget. Gitu. Penting global ternyata. Iklim Pak, ini masalah iklim bener. Isu global. Jadi gue tuh cuma curiganya satu. Gue sebenarnya paham banget enggak ya. Cuma gue curiganya satu. Semua itu naik berbarengan, Pak. Iya. Ya itu jadi masalah. Kok bisa kompak dari ujung Sumatera sampai ke ujung Bali lah, katakanlah gitu. Ya itu kalau ngomongin dalam negeri kan, luar negeri isu juga. Enggak juga. Enggak, kalau beans luar ada isu yang sama nggak sih? Nggak ada. Brazil yang katanya kemarin ini. Iya, yang katanya masalah iklim juga Normal aja. Berarti ini isu nasional aja ya? Isu nasional aja. Ini Isu jadi Nusantara aja ya? Tapi dia bener juga. Akhirnya kan baca postingan Mas Adi bahwa gue mulai melirik-lirik beansnya Brazil apa ya. Karena iya, gue baca juga itu. Emang ternyata bener Pak. Gue kemarin nanya Brazil itu yang natural, Mantes Kira itu gue bisa dapat 140.000 per karung. Karung tuh kalau di luar 60 kilo ya. Oke, 140.000 tuh. per karung. Per karung. Per 60 kilo. Per 60 kilo. Oke. 60 kilo itu 140.000 jadi per kilonya. Jadi sekitar 8.400.000 tuh.
Sedangkan gua nanya ke lokal yang natural itu harganya kisaran 135 sampai 140-an. Sama dong jatuhnya. Sama. Kok bisa? Iya itu makanya. Dan lucunya adalah berbarengan. Dulu gua bisa dapat Argo Puro itu. Argo Puro itu kan terkenal banyak ya. Iya. Tuh dia barangnya banyak. Dulu gue bisa ngambil harga 60 ribuan tuh biasanya. Di tempat langganan gue tuh ada 60 ribu dia jual. 65 gitu. Bahkan gue pernah dapat 5,59 ribu tuh kalau panen-panen banyak. Terakhir gue dapat, wah naik ternyata. Kalau robusta Pak? Robusta Kan kita kan tahu lah kan, gue sebagai pengonsumsi roast bean tahu ada robusta yang 80.000 per kilo ya kan gitu. Itu kayak mana kondisinya? Maksudnya gue nggak pernah beli lagi ya, gue nggak pernah memantau harganya lagi gitu. Kalau robusta gue bilang sih dibilang normal kayaknya lagi naik aja. Karena harganya masih di 42, 45, 50 ribu. Gue rasa sih naik juga, cuma Nggak nggak sebombastis Arabica gila-gilaan. Kalau robusta dulu masih bisa dapat 32, 33 tuh masih ada tuh. Tapi tempat itu biasanya gue Temanggung tuh, gue lama tuh udah nggak ngambil Temanggung, jadi gue nggak tahu harga Temanggung sekarang berapa. Cuma robusta rata-rata sekarang 42, 45, 50 ribu lah. Ya paling kenceng 55 gitu. Orang tuh mau nggak mau harus ngambil. Yeah. Tapi kalau dipikir-pikir, apa gua harus ngelirik Uganda juga ya? Jangan-jangan robusta Uganda 50 ribu juga. Lumayan bisnis yang udah aneh-aneh. Iya. Jadi pikir-pikir, ini kalau Arabica orang ngelirik Brazil, jangan-jangan robusta orang ngelirik Uganda lagi gue bilang. Ya nggak tahu ya karena itu tadi. Gue baca juga postingan itu yang berarti memang jomplang kan. Jomplang. Yang mencurigakan itu adalah barengan. Ya. Jadi nggak ada sih. Kalau gue nanya, ini hipotesis orang aja. Kalau orang hipotesis kayaknya di tahun 2000, di awal tahun kayaknya orang tuh beli beans banyak. Beli green bean banyak banget. Awal tahun mana nih? Tahu 2020 atau 2021 mereka beli banyak. Oke. Begitu pas 2022 dikira bakal ngebom, ternyata enggak. Akhirnya dia banyak barang. Yang nyari nggak sebanyak itu, jadi dinaikin. Ya inilah apa? Ya. Biar gak rugi lah dia. Intinya sih gitu. Jadi ada kemungkinan gitu. Jadi sih soalnya nanyain cherry di kebun aja normal harganya. Harganya normal. Normal harga cherry. Harga cherry normal. Oh, berarti di tengah dong ya. Terus dibilang karena iklim jadinya ini enggak juga sih. Cuma memang kalau gue nanya di daerah Segamit itu kalau di Sumsel itu termasuk yang paling sedikit sebenarnya. Yang banyak tuh di Rantau Dedap sebenarnya, yang jauh lebih tinggi ya. Hasil panennya ya. Kalau nanya di Segamit memang kemarin nih permasalahan adalah cuaca ketika dia mau ngeringin. Jadi masih basah lah, banyak yang jadi lebih lama lah ya gitu. Terus kedua, pas di Rantau Dedap kemarin nanya sama si Dedi, enggak ada masalah. Beans tuh ada aja kalau lu mau mesen kayak 60 kilo juga di buah sela. Untuk ukuran sela-sela ini ya masih, lu mau nyari 60 kilo juga masih bisa dapat. Okay, ya. Tergantung ya lu mau beli nggak cash kan biasanya kalau buah sela ini kan nggak bisa tempo ya. Intinya gitu. Jadi kalau ngomongin cherry, kata dia cherry harganya normal kan. Bang kalau proses, kalau ngomongin iklim ya nggak juga maksudnya itu. Karena kemarin pun waktu pas Robusta lagi susah juga karena cuaca, orang beralih ke honey proses. Intinya tuh ngakalin pakai honey proses lah. Jadi ya beansnya banyak. Gue tuh dia bisa produksi kemarin terakhir berapa? Ada 500 kilo lah kalau nggak salah. Gue cuma bisa ngambil sekitar 300-an lah. 300 kilo tuh Robusta. Sisa ada 150-an sampai 200 gitu. Ya gue nggak ngambil lagi gue. Jadi kalau dipikir-pikir, nah itu tadi jadi masalah tuh di mana gitu kan. Apakah benar berita itu? Coba kita nggak tahu ya. Kan gue
Udah lama nggak main ke sono sih. Cuma kalau misalnya ini, gue termasuk yang kaget juga sih kalau harganya jadi, buset, gila. Gara-gara postingan Mas Adi itulah Pak, gue yang tadinya nanya sana sini, akhirnya gue juga ikutan dia. Browsing-browsing, Brazil harganya berapa ya? Ternyata gue dapet 140 sampai 160 ribuan. Tergantung lu tawar-tawaran lah. Kemarin gue keinget tuh handful pakai mantes kira, kebetulan di Tokped ada, gue bilang. Jadi gue tanya, berapa gue bilang? 140 ribu lah, deal-dealan mau 140 ribu. 140 ribu. Karena, gue sempet nunjukin ke lu gak ya, harga-harga deh? Gak sempet ya? Gue nunjukin ke Rangga sama yang lain-lain lah. Jadi gue dapet full wash tuh sekarang harganya, kemarin terakhir gue nanya di Rukun Saudara itu 100 ribu, cuma barangnya nggak ada waktu itu. Sekarang terus gue tanya di Jambi, lain tempat lain Morris itu dia jual 125 ribu. Gue nanya Empu Said Gayo itu 115, full wash tuh, 115 ribu, ongkir 4.500 1 kilo. Jadi harganya 155 ribu. 119 ribu, 120 ribu jadi. 120 ribu nyampe Palembang. Ini gitu. Nah, gue dapet yang murah itu adalah Kamojang Garut. Dia jual masih 85 ribu. Itu asli dari petani kayaknya. Sampai dia nanya, Bang, biasa ngirim pakai apa? Lah, gue. Lalu biasa ngirim pakai apa? Jadi gue timbul curiga, wah ini dia udah mentok banget, barang banyak, nggak ada yang beli nih. Atau mungkin barangnya jelek, gue nggak tahu gue. Ya udahlah, gue bantu tuh, gue beli 15 kiloan lah. Tapi barang belum nyampe. Harganya 85 ribu. Terus yang natural dia jual berapa ya? 95 apa 100 ribu gitu lah. Jadi gue masih masuk akal. Jadi udahlah, gue kirim aja lah, gue bilang. 15 kilo, gue takut zong juga kan. Karena dia kayaknya sengaja bikin IG, Pak. Jadi nggak ada postingan, dia kayak udah mentok mau jual kemana ya. Makanya Aneh nggak sih itu, Pak? ya aneh sih. Cuma gue belum kirim duit. Ya maksudnya apa ya? Nggak tahu nggak mikir nggak? Ini nggak kejual, ya kita anggaplah ini barang terlalu numpuk sehingga tidak terserap. Iya, kenapa nggak dijual murah gitu? Iya. Itu pertama. Logikanya, karena ini kan barang bukan barang awen kan? Ya. Pasti ada umurnya lah kita ngomong. Segimana juga dijagain. Yang kedua, ini masih ada hubungan dengan masalah konsumsi 12 kilo itu nggak sih, Pak? Maksudnya kita tuh emang sudah mentok ya? Iya, kayaknya sih. Kayaknya sih gitu. Kalau ngomongin naik tuh ya naik tipis lah. Kayaknya nggak yang segimana-gimananya gitu loh. Itu kayaknya euforia itu harus dihentikan ya. Maksudnya euforia kalau kita tuh kopi itu harus dihentikan. Itu kan udah kita bahas, Pak. Terlebih lagi ternyata ketika fakta di lapangan itu tadi gue bilang kan. Kemarin gue sempat bahas sama lu bahwa kayaknya orang tuh udah nggak ngomongin terasa karena sebagian orang tuh nggak ngopi, tapi butuh konten. Gue bilang di siapa? Mana? Sekana itu ya, kan. kalau kita ngomongin di Sekana udah jelas itu. Banyak orang yang sebenarnya nggak ngopi tuh, Pak. Kan butuh konten. Konten di Sekana itu. Di Euforia sama sih sebenarnya pembahasan kita juga. Ngapain lu bikin cabang? Kalau duit lu masih dikit nggak? Ngapain lu bikin cabang? Kalau ternyata memang yang ngopi itu nggak sebanyak itu. Iya. Ternyata ya fenomena itu bukan terjadi ketika lu ada di lokalan, lu bikin cabang kan. Tapi ternyata di se-Indonesia juga kayaknya orang nggak sebegitunya lagi. Ya, kita ngomongin kenangan loh masih di tahun 2021, 2020, 2021. Iya. 2022 ini kita nggak ngomongin kopi kenangan. Kita ngomongin mixu ya, Pak. Iya, kita ngomongin mix ya. Bener. Es krim lagi merajalela banget. Bisa. Udah dekat rumah gua tuh, Pak. Tiap kecamatan sekarang, Pak. Tiap kelurahan mungkin. Kelurahan nggak ya, Pak? Gua tadi kepung udah. Gua di sini buka di Bukit ini. Gua kemarin ke KM12. Udah Lembah Amang tuh buka lah, Pak. Iya, di depan Kedamaian itu kan ada juga kan. Di deretan Kedamaian. Jauhan. Udah kan. Wah, hari ini dekat lagi masalahnya. Pasti lo gila tuh. Kita ngomongin Mixi kayaknya. Mixi lagi naik banget. Franchise mahal lagi. Mahal deh ya? 800 juta sampai 1 M. Wah, mahal ya?
Ya lu pikir mesin itu berapa? 3 grup 120 juta Oh gitu. iya. Lebih Oh, mahal dari kalah mesin mesin ya. ini. Iya. Oh, gue kirain. Jadi es krim itu yang murah tuh powdernya, Pak. Oh, Mesinnya mahal. mesinnya mahal. Gue kira bisa pakai mesin-mesin yang kayak The Culture kan ada mesin es krim itu. Itu dia low watt, jadi pasti lebih lama. Oh, lebih cepet cair nggak? Nggak juga ya? Wah, kalau Secara itu produk tergantung. nggak ngaruh ya? Oh. Tapi dia lebih lama. Sedangkan mixi kan deres banget, nggak bisa Iya, lama-lama. nggak bisa lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Iya. Oh, pokoknya kemarin apa yang satu grup 120 jutaan lah kalau yang baru tuh. Sekitar itu. Iya, Iya, itu. memang lebih cepet. Maksudnya, nggak sampai bertanya-tanya, yang bikin konsumsi kopi meningkat tuh yang ngopi apa kedai kopi sih sebenarnya gitu loh. Maksudnya, kita ngomongin coffee shop nambah nih. Selalu obrolan kita tuh itu gitu. Iya. Walaupun sekali lagi yang tutup juga banyak kok. Iya, yang kita nggak tahu kan tutup. Iya. Yang tutup Yang buka begitu lagi. kita lewat lah tutup gitu kan. Kadang kita lewat udah berubah gitu kan. Gue lewat di mana ya? Kok nggak ada lagi kan? Iya. Yang buka 3 bulan buka cabang. Ada juga. Ada. Itu juga ya kayaknya sih memang begitu orang mau itu yang dilihat bukan soal lagi gimana produknya bisa Ya sekarang gitu Pak. Terus kebanyakan juga yang bertahan pun saat ini karena dia jadi tempat nongkrong jatuhnya. Gak banyak kopi yang keluar. Walaupun namanya coffee shop, ya kebutuhan dia tentang kopi lebih sedikit sebenarnya jadinya. Jadi memang lebih banyak dia jual powder-powder yang lain-lain lah gitu. Betul. Jadi ujung-ujungnya banyak coffee shop tuh tidak mempengaruhi daya beli kopi, penyerapan kopi itu. Jadi gue tuh kayak berpikir kalau ini kayak jadi apa ya Pak? Peningkatan semu gitu loh Pak. Di Ya. sisi misalnya roastery atau ya, agak lebih ke hulu lagi lah. Ketika ada coffee shop baru otomatis kan roastery ngejual lebih nih. Maksudnya ngejual lebih banyak. Dia butuh green bean lebih banyak. Kesannya oke nih gitu kan. Yang mungkin baru disadari ketika skip sebulan 2 bulan kemudian kok kedai yang satu udah nggak ngambil lagi gitu kan. Ya. Rupanya udah almarhum. Jadi cuma kayak mindahin pos aja gitu. Nah, di sini jual sini terus nambah lagi gitu kan. Oh, oke nih sales gue gitu kan. Ternyata yang ini akhirnya tutup gitu. Ini Makanya kayak geser aja terus gitu kan. kayak kemarin gitu juga maksud gue tuh ketika punya roastery, kayak misal, target kita 1 bulan harus, katakanlah 200 kilo nih harus keluar nih, misalnya. 200 kilo green bean nih harus keluar. Iya, tapi tiap bulan kita harus nyari terus yang baru-baru. Karena Iya. pelanggan kita untuk 200 kilo itu Ternyata nggak selalu sama. Ternyata kalau gue sih melihatnya seperti itu. Jadi kayak semacam ada peningkatan semu gitu, kayak selisih-selisih 2 bulan, 3 bulan gitu. Ya. Kayak naik nih. Rupanya yang sini permintaannya turun mulai kan, karena orang udah nggak, maksudnya permintaan terhadap kopi di kedai mereka nggak sekencang yang awal-awal kayak gitu lah. Karena percuma juga kayak gue dapat klien yang misalnya dia nyari bener, minta ya katakanlah yang bagus lah ya. Gue nggak mau ngomong specialty lah. Katakanlah yang bagus gitu, Iya, Pulau oke lah. Arabica atau apalah gitu. Minta spek tertentu. Iya, dia waktu dia jadi supervisor bener. Cuma ketika owner sudah melihat bahwa yang banyak keluar bukan kopi, dia kan ngapain ngeluarin Ya betul. budget sebesar itu. Jadi ujung-ujungnya ya perilaku konsumen tetap yang jadi nomor 1 untuk ini. Jadi kayaknya bener bahwa kita kalau ngomongin itu kopi shopnya banyak, cuma konsumen kayaknya nggak ngopi-ngopi banget. Makanya nih lucu juga nih waktu pas ya lu ngirim postingan ada salah satu kedai kopi yang pakai kopi sampai ya dia harus mencari sampai ke Bali gitu terus dibawa ke Palembang. Gue bilang ngapain gue? Ngapain tuh karena ya ngapain kan kayaknya orang nggak ngomongin specialty lagi di tahun 2000, nggak ngomongin rasa lagi. Ya, Terlebih lagi lu jual minuman kaleng. Kopi lu dikalengin bentukannya banana lah, coconut Iya. lah. Itu udah nggak mau ngapain lagi. Mau nyari satu kopi yang jauh banget di Bali dengan harga yang mahal, ongkir juga berapa sampai sini. Terus lu campurin sama terus mau jadi sirup apa gitu coconut ini kan? lu Cuma itu doang ya. Kecuali
lu tetep apa yang keluar tuh cafe latte, yang keluar lah apa segala macem. Dia benar-benar udahin lu. Ya ngopi bener-bener lah gitu. Ya makanya gue bener kalau yang kayak gitu lebih ke invisible hand sih. Ya. Harus beli ke sana itu. Iya. Gitu. Makanya kalau gue bingung juga ya kalau dipikir-pikir. Karena kalau gue sih secara pribadi sebenarnya masih cukup puas lah ya sama kinerja Kopi Baik, walaupun sebenarnya ya gue nggak bisa bersenang hati seperti tahun 2019 gitu. Tapi gue tuh seneng secara ini aja apa? Kayaknya kepuasan batin sih. Orang kesini tuh masih yang ngomongin cafe latte gitu tuh. Gue tuh masih sering ngeliatin gelas-gelas cafe latte di atas mesin ini tinggal 1, tinggal 2 gitu loh Pak. Oh gue bilang rame nih gue bilang mesin itu. Itu aja sih. Gue tuh kayak sebenarnya sih terserah dalam bentuk apapun. Kalau kita ngomongin penyerapan kopi, sebenarnya terserah dijual dalam bentuk apapun kan, asal base kopinya kepake. Betul. Nah, makanya gue tuh kalau misalnya ngeliat ada kedai kopi baru, terus dia katakanlah pakai brand atau roastery kopi tertentu lah dari luar mungkin kan. Ya, gue selalu bilang sama ya udah oke, tapi lihat nih kalau ini udah habis gantinya apa gitu. Paling balik ke lokal-lokalan lagi, ya nggak masalah. Cuma maksudnya, ya kan kita tahu mainnya entah dia sadar secara costing atau dia bahwa secara demand, ya nggak gitu-gitu juga gitu. Bener sih. Ya kita lihat kopi kenangan aja Pak. Sekarang dia jual ke Indomaret itu kalau lu perhatiin ingredientnya, kopinya cuma 1% gitu. Ya. Nggak bisa mungkin juga ini 1% botolnya mau berapa banyak juga ya tetap aja 1% kali banyak tuh nggak ngaruh. Ya lu harus banyak banget ngejualin kopi kenangan itu yang dalam bentuk botol di Indomaret gitu. Banyak hal yang sebenarnya menurut gue tuh nggak ini sih. Akhirnya juga emang susah sih Pak ngomongin idealis tuh memang butuh waktu dan waktu. Waktunya double masalahnya. Waktunya harus pas memang. Harus pas. Kayak gue kan waktunya udah nggak pas lagi gitu. Gue tuh berapa kali ada beberapa akun-akun yang dengan secara sengaja memang nawarin kopi-kopi impor gitu loh. Oh. Tapi gue ngeliat kayak ya tadi kan masalah waktu ya. Yakin lu masalah waktu? karena gini Pak. Kalau misalnya kopi impor itu lebih enak katakanlah di 9 gitu loh. Sementara kopi lokalnya roastery kita Indonesia misalnya kita bisa dapat 7,5 aja. Ya ngapain Pak? Lu bisa dapat 7,5 dengan harga 150.000 dengan 9 harga 500.000 gitu loh. Kalau buat gua itu udah ngabisin waktu. Iya sama kayak lu beli coklat di Palembang harganya 150, tapi di Bandung 93.000. Ngapain gitu kan? Iya. Kok dulu karena kan ya lo tahu gua udah kayak segimananya dulu kan. Huntingnya. Tapi setelah itu kayaknya gua dan satu hal Pak. Walaupun lu atau rombongan lu minum kopi luar negeri sebanyak apapun, nggak bikin dia pinter. Enggak juga ternyata. Baliknya seperti itu juga gitu. Masih aja anggap bahwa kopi ini enak. Jadi gue pun jadi merasa kenapa harus jauh-jauh ya? Masih banyak khasanah rasa yang bisa gue rasain untuk memperkaya gue gitu kan, memperkaya diri gue gitu kan. Untuk bisa bilang ya rasa tuh begini, yang ini oke, yang ini nggak oke, yang ini ya udahlah gitu kan. Ya kayak, nah kalau gue sekarang memang lebih agak balance antara manual V60 lah kita ngomong dengan espresso, Pak. Jadi kan sehari itu paling nggak gue 2 kali nyeduh. Oh jadi V60 dan espresso. Jadi gue beli dan gue beli yang lokal gitu Pak, yang ya walaupun blend full arabica dia bilang ya yang simpel-simpel aja lah yang lo kayak kita gitu-gitu ya? Iya yang kayak gitu aja Pak, cari yang mana sih yang harganya gue nggak cari yang spesial bla bla enggak gitu. Kalau misalnya harganya masuk dengan notes rasa yang dia janjikan menarik gitu kan ya gue coba beli gitu kan. Kalaupun tidak sesuai ekspektasi ya udahlah ya kan. Iya nggak sakit-sakit banget. Iya, tapi begitu sesuai ekspektasi, lah bisa kok enak harga murah gitu loh. Kan maksudnya gitu ya. Bisa kok gitu loh.
harga katakanlah 500 gram 150.000. 500 ya kita Iya, ngomong. iya. Tiba-tiba ekspektasi yang dijanjikan gue dapat gitu loh, walaupun dengan manual gitu ya kan, espresso manual misalnya, yang katanya nggak espresso. Ya, tapi nggak bisa dibilang espresso. Tapi gue puas gitu loh. Ya udah kan gue bisa menerima gitu. Dibanding misalnya gue harus nyari yang berapa gitu kan, atau impor, gue pakai manualan juga kan sayang, apalagi kalau bisa impor ya kan. Iya bener. Sayang banget. Apalagi gitu. nggak balik ke gua. Gua kan nungguin sisa-sisa nih, Pak. Sisa. Oh iya gue. Gitu sampai. Nah, gue nggak tahu apakah spesies kayak gue dulu itu juga tumbuh, Pak. Mungkin, nah pasti regenerasi, Kalaupun Pak. regenerasi, nggak ada gunanya juga untuk kopi Nusantara. Iya. Tapi enggak, regenerasi baru ini cinta lokal kayaknya, Pak. Cinta eksperimental ya. Masuk. Bisa. Karena yang klasik-klasik kayaknya, makanya gue paham sih kalau misalnya ada gerakan kembali ke klasik, apa proses klasik itu. Iya. Yang menyelamatkan roastery sama di hulu ya. Karena yang menyuarakan itu juga gue ngeliat gear dia, alat-alat dia juga yang ini bukan penyeduh rumahan ecek-ecek gitu. Iya. Tapi dia kayak punya, kayaknya dia capek juga, udah lelah juga kayak dia. Tapi emang susah sih, Pak. Gue kalau bawa uas tuh, gue pernah bawa uas tuh ke Bandung ke jualan. Ini kerasa banget ya uasnya. Ini. Aduh, gue bilang kayaknya, ya udahlah. Itu dalam artian penolakan, Pak, negatif. Gue langsung, ya Allah, kacau ya. Tapi ya, Tapi ya itu sih, harapannya adalah, ya ini tadi meregenerasi atau enggak. Cuma itu tadi, lokal atau eksperimental. Tapi iya loh, kayaknya susah nyari orang yang enggak. Kalau yang baru-baru ngopi, kalau enggak anaerob, enggak natural tuh emang susah. Kayaknya Gitu dia ya? pasti, ini enak. Karena apa ya? Kalau menurut gue percuma, misalnya kita ngomongin rasa ya, percuma kita ngopi berbagai macam kopi kalau apa sensorinya tuh nggak bertambah ragamnya gitu loh. Ya rasanya gitu-gitu doang pasti. Bener sih. Lu mau was ya rasanya nggak jauh-jauh dari orange, lemon, black tea itu doang. Terus dark coklat. Dark coklat gitu kan. Natural juga nggak jauh-jauh dari buah-buah tropis segala macam itu kan. Kalau nggak memperkaya khasanah palet sendiri gitu loh. Iya, kalau lo nggak makan yang lain-lain maksudnya. Iya kan gitu. Jadi ya ngapain nyari yang aneh-aneh gitu kalau kayak gue. Ya kalau lu cuma tiap hari makan nasi pakai tahu ya kan. Kok gue akhirnya tahu kalau ternyata orange dan apa? Tangerine. Ternyata orange yang mereka maksud beda. Gue makan jeruk yang berbeda sama mereka gitu kan. Ya gimana dong gitu. Atau Mandarin. Oh ya, Mandarin. Kalau di Italia semua jeruk itu Mandarin namanya. Nah iya, dan itu beda dengan yang kita maksud kan. Iya. Jadi ya udah gitu kan, gue gak bisa sosokan kayak misalnya ngopi dari Italia lu bawa misalnya yang ada, ya gimana tutup itu aja yang gue rasain. Iya sih, bener. Jadi ya udah pakai yang lokalan aja lah gitu kan. Ya yang hasananya memang kita ada dalam memori kita Iya. ya. Mau berekspektasi kayak mana juga, ya paling ujung-ujungnya berimajinasi doang. Oh kayaknya rasanya gini deh. Hazelnut. Hazelnut coklat Iya susah Pak. Kalau hazelnut tuh agak susah menurut gue ya. Ya, Karena kita jarang makan. jangan kan hazelnut. Vanilla aja, definisi vanilla aja beda loh. Vanillanya mana dulu nih gitu. Iya. Marjan apa bukan? Iya bener. Kayu manis ya, kayu manis. Kayu manis Beda. sih. Kayu manis masih oke. Masih bisa lah. Apa? Cinnamon. Cinnamon banyak lah kita. Masih Sering bisa. sih gitu kalau apalagi kopi-kopi zaman dulu kayak Flores apa segala macam masih. Kalau udah Tapi itu juga sih Pak, gue tuh ngerasa gini. Ini antara dua ya, antara sensori rasa gue tuh, lidah gue tuh menurun, atau memang rasa kopi itu gitu-gitu aja Pak. Menurut lu gimana itu Pak? Nah. Gue nyobain tuh kemarin waktu siang, itu kan banyak tuh. Dia, gue ke inilah
CCC lah waktu pesta kopi Mandarin. Oke, Dulu ya. ngopiin Colombia apa segala macam. Ya enak aja, tapi enggak. Iya, betul. Maksud gue tuh enggak. Aduh, kok kayaknya kalau dulu minum kopi kayaknya kaya banget rasanya gitu. Tapi sekarang kayaknya Ya kopi aja, kopi gitu. aja gitu. Nggak ada yang. Makanya gue pernah bilang bahwa nggak ada, kita nggak ngomongin memorable, terus kita nggak ngomongin kayak Terus, body yang long apa gitu tebel, kayaknya nggak ada deh. Jadi kalau kata Mbak Lela itu penamaan tuh berubah. Jadi kalau berbody itu namanya long aftertaste. Kalau misalnya dia itu jadi clean namanya. Jadi kita nggak ngomongin kayak nyampur gitu jadi. ya, jadi kita nggak ngomongin bodinya tebel atau apa gitu tuh enggak. Jadi dia body long sama aftertaste jadi ya. jadi Sama kalau misalnya bodinya tipis jadi clean, jadi ngomonginnya. gitu. Jadi justru ornamen-ornamen itu yang jadi gua nggak ini. Jadi gua menghubung-hubungkan jadi sama apa bener iklim yang sudah berubah sehingga kopi itu jadi nggak maksimal nih. Tapi ini gua nggak, makanya gua nggak paham nih. Ya. Jadi gua jadi mikir Gue juga apa nggak bisa sih? mengafirmasi itu, Pak, Iya. ya. Gue merasakan hal yang sama. Gue kayak sensori gua apa berkurang. Kayaknya gue harus, apa? kalaupun bikin kopi, kayaknya gue harus lebih blind deh. Karena misalnya gue ngeliat, misalnya lu sebutin, Pak, natural. Gue langsung deng, oh rasanya bakal gini, Iya. gitu. Sehingga mungkin menutup ekspektasi akan rasa yang lain. Nah, tapi yang kalau kita ngomongin, kalau gue yang agak mengganggu itu di 2022 kemarin ini masalah infuse, Pak. Infuse kopi. Nah, Udah dibahas. kan sekarang jadi jualan. Kalau dulu kan kita pertanyakan ini nista apa enggak gitu. Mas sekarang malah jadi jualan nih. Yang kocak adalah gue waktu kita bahas itu, gue nanya Awan SP, Pak. Oke, ya. Masalah kopi infuse. Dia masih di Libertad itu. Iya, masih di Libertad. Oke. Dia masih di Libertad. Gue nanyain kopi infuse itu. Hmm. Dia jawab, Pak. Dia jawab. Kurang lebih jawabannya sama kayak yang sekarang lah ya. Gue lupa nih dia nulis apa. Tapi kok nggak salah dia kemarin nulis itu lagi, Pak. Begitu pas lagi rame-rame. Anjing gue bilang. Kayak kita bahas itu waktu itu. Gue bilang 2019 kita bahas itu. Gue rasa pengen komen gue sama di IG dia. Wan, itu kita bahas 2019. Salah satu orang yang gue wawancara itu adalah selain Mas Andi, Nah, adalah si Wawan tentang masalah kopi infuse itu. gue tuh sampai gue ngeliat iklan di Oten itu dia mengiklankan masalah info itu benar-benar diiklankan dengan bahasa-bahasa marketing gitu loh, Pak. Oh. Ini nggak ya bener sih, kan ekspektasi gue adalah transparansi ya, orang ngakuin, tapi nggak segitunya. Transparannya nggak dalam artian itu dong, gitu maksud gue. Lu kayak, ya apa bedanya lu jualan luwak sih sebenarnya? Ya. Jadinya kayak lu jualan kopi tai sih, si luwak itu kan, biar lu bisa jual dengan sesuatu yang lebih beda, lebih mahal mungkin gitu loh. Dan tau apa yang bikin gue tuh sebenarnya shock gitu loh, Pak, ketika melihat tren infuse ini. Apaan? Bukan shock sih, yang bikin gue tuh akhirnya meriset lagi pemikiran gue soal rasa-rasa di kopi. Gue tuh kembali ke memori gue akan gisa pertama gue. Oke. Gue kan pernah cerita, berkali-kali bahkan gue cerita, bagaimana gue tuh sangat amazed dengan gisa pertama gue. Oke. Di Luthier. Dan lu nggak pernah ketemu-temu lagi? Dan setelah nggak itu? kenal lagi. Gimana masalah aromanya tuh segitu kencengnya, Pak. Oh iya. Rose-nya tuh rose banget. Mawar itu definisi yang lo ada di pikiran tentang mawar, yang ada di pikiran gue tentang mawar, Itu ada. lu cium filternya nggak? Oke, terus. Dan begitu ada infuse ini gue pikir, itu beneran apa infuse ini ya? Kan gue masih, itu yang ada sebenarnya mengganggu kan, Mas. Apakah memang, jadi gue dulu sangat jadi ketika apalagi dulu Geisha masih jarang. Ya. Sekarang Geisha Dulu kan Geisha tuh masih mikrolot, Pak. ya. Di zaman-zaman baru keluar. Sekarang udah komoditi ya, Pak. Komoditi asli semua. Tanaman dari Vinca itulah, dari perkebunan Iya. si ACBCC. Jadi ketika sekarang itu sudahlah Geisha makin banyak dengan harga yang makin terjangkau ya kan? Benar. Dan rasa yang makin ya
sama-sama aja gitu loh, nggak jauh-jauh Biasa beda aja. gitu. Jadi tapi gue tuh berpikir sampai kalau yang segitu istimewa yang gue rasain itu tuh beneran nggak sih gitu loh. Jadi bertanya-tanya ya. Jadi pertanyaannya loh, keimanan gue tuh terusik gitu loh. Udah insecure gue. Oh ya ini kopi beneran apa enggak? Iya. Ini Gesa beneran apa? Maksudnya Gesanya beneran, maksudnya tuh rasanya betul beneran Betul apa? nggak dia mengeluarkan itu gitu? Iya. Bisa jadi sih Pak. Karena- Karena itu kan sesuatu yang sudah lama terjadi. Ya lu bayangin aja 2019 kita bahas itu. Iya. 2022 orang jualan. Dan gue minum itu 2016 atau 2017. Iya. 16 gue minum itu, Pak. Sesuatu mungkin praktiknya praktiknya pasti sudah ada lah ya dalam bentuk apapun kan. Apapun baik. Iya. Ya kayak penambahan. Well kalau Ya, gue kayaknya nemu banyak banget sih kalau nemu kayak Iya. kemarin. Dulu aja gue nemu gimana lu nambahin apa acidity di kopi apa segala macam. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin pabrikasi kopi bubuk sama juga. Jadi makanya gue sampai cuman gue tuh geli gak kalau ketika ngeliat ketika ekspektasi gue ketika ngobrol 2019 itu adalah sebuah transparansi. Ya transparansinya bentuknya seperti itu ya Pak, sebuah bentuk marketing yang lain gitu. Kok kayak gini jadinya gitu loh. Jadi kayak ya boleh-boleh aja. Bukan boleh-boleh aja. Wah ini sesuatu yang beda loh, ayo kita coba. Bisa pakai jualan kopi lu tadi jadinya gitu. Jadi kayak, wah, gue ngeliat apa ya? Nah cuma gue nggak tahu karena pada akhirnya posisi infuse itu di mana dengan ngomongin kalau kita ngomongin proses gitu loh. Tapi memang 2019 kita bahas itu kan memang terjadi marketing juga, Pak. Eman dapatnya impact. Gue udah cerita belum berapa bulan yang lalu mana? Apa? Gue ngopi di tempat Eman. Kopi Eman. Kan gue coba itu kan. Besoknya gue tanya, Man, ini kopi mana? Oh ini bang. Asli dari sini. Kan. Kayak mana bang kira-kira? Ya gue bilang kan, kalau menonjol di satu aspek tertentu, curiga bilang kayak. Curiga ya. Curiga. Lu mau konfirmasi. Gak bisa mengonfirmasi. Tapi kalau aromanya dominan di satu rasa tertentu, terlalu kuat, gue bilang gue curiga. Terus dia bilang, iya bang, kayaknya itu. Dia aja aku, dia aja mencurigai. Beli di mana dia? Mana ya? Aduh lupa gue. Oh, bukan di Raja situ. Kediaman kerajaan situ bukan. Di sini apa di luar? Lupa gue. Jadi kayak gitu kan. Ya maksudnya tuh posisi ini di dunia pemrosesan tuh juga gimana untuk ya lo ngapain Pak capek-capek eksperimental? Bener sih. Ujung-ujungnya Kalau di infuse bisa bisa ya. kan? Iya Mon, lo ngapain Mon? Itu aja eksperimental. Infuse apa gitu? Eksperimentalnya di infuse-nya. Tapi gua nggak tahu ya. Tapi kalau kita ngomong kayak 2019 kita bahas kopi infuse itu sebagai warning bahwa semua orang harus tahu bahwa itu mungkin ada yang berbahaya atau enggak. 2022 itu naik, orang kayaknya jadi gimmick. Wah, pas banget nih. Udah banyak yang bahas, tinggal kita omongin aja. Ini di infuse pakai eucalyptus gitu. Lu mau beli nggak? Ya? Iya, lu mau beli nggak? Jelas gitu kan. Wah ini enak nih, bla 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 bla. Kenapa? Ada rasa mintnya. Oh ya pakai eucalyptus. Iya, di infus pakai eucalyptus. Hah? Gue kaget kan yang di bawah itu kan. Iya, iya. Ya maksud gue. Terus apa nih yang istimewa emang? Pengen gue tuh gitu loh. Oh ini mantep ini, apa mintnya langsung dapat ini. Apa nih? Oh ya ini eucalyptus. Oh ya, kayak mana? Kok bisa dapet ini? Pas gue coba kan. Kok bisa dapet? Iya, dia diprosesnya pakai dicampur lah gua ngambilin dia. Pokoknya di prosesnya langsung. Hah? Oh. Gue cuman kayak terus mahal ya? Ya, Jadi mahal ya? Pokoknya gue kemarin, ya pokoknya 2019 tuh gue bahas malah sama ini siapa? Mbak istrinya Mas Adi. Mbak Mia. Mbak Mia. Ya Laksmi itu juga gue bahas.
Dan juga dia pernah dapet yang di daerah Jawa-Jawa situ lah. Oh dia memang, tapi mahal dia bilang gitu. Karena gue nginfusnya pakai buah asli gitu. Gua nggak tahu prosesnya waktu dia ngejemur atau, oh gue nggak tahu ya. Gue lupa sih, Mbak Mia tuh kasih tahu. Nah, itu gue tuh banyak ngebahas materi kita yang infuse itu Pak. Itu materi yang bukan sembarangan maksud gue tuh. Kita nggak memberikan conclusion sendiri gitu atau Iya. hipotesis sendiri. Iya. Kita hipotesis orang yang udah terkenal gitu loh Mas. Jadi ya itu tadi, kayaknya kalau kita bahas kemarin kayaknya sebagai bentuk insecure bahwa lo harus berhati-hati dengan kopi ini. Iya, Terus kedua, karena gue tuh sebenarnya lebih ke gini, kayak misalnya kita mungkin banyak orang kenal kopi dengan ya kayak lo bilang tadi, oh kalau nggak natural kayaknya susah orang kenal gitu, kopi gitu kan. ya Oke gitu kan. Artinya ada rasa-rasa di mana ya orang tuh mengenal secara alamiah aja gitu. Kalau memang lu bisa melakukan sesuatu yang artifisial, ya udah kenapa repot gitu loh. Kan seharusnya kalau bisa lu bikin untuk satu, lu bisa bikin untuk banyak yang lain gitu. yes. Oh, ini kayak ini sih Pak jatuhnya. Dan mungkin ini terjadi juga di seluruh industri kali ya. Gue ingat industri rokok. Nah, kenapa? Jadi rokok itu pertama kali untuk masuk di zaman dulu itu adalah apa ya nyebutnya? Rokok sirup apa gitu. Pokoknya rokok rasa buah hari ini itu tuh pernah terjadi waktu dia di awal-awal sebagai marketing untuk menarik anak-anak SMA, anak-anak kecil untuk ngerokok. Oke. Itu sebuah marketing yang memang supaya orang lebih cepet apa namanya? Lebih cepet belilah ibaratnya. Marketingnya ya Pak, barangnya cepet keluar lah. Keluar rokok-rokok sirup itu tadi atau rokok-rokok rasa-rasa itu tadi. Sampai suatu saat itu berubah ketika udah banyak berubah lagi tuh. Jadi rokok-rokok biasa. Yang kita kenal sebagai rokok putih lah, rokok mild, rokok kretek lah dan segala macam. Yang memang itu sebelumnya sudah ada, katakanlah itu adalah proses klasik ya. Terus kemudian dikasih rasa-rasa supaya diterima masyarakat dan jauh lebih besar pasarnya gitu intinya gitu. Gue rasa kayaknya mungkin di kopi gitu juga ya. Kalau gue pikir-pikir kayaknya, akhirnya dia ngomongin natural biar cepat masuk. Terus akhirnya dikasih lah kopi-kopi sirup itu supaya orang lebih bisa nerima banyak. Mungkin lebih Gue tuh sampai ini. Gue tuh juga sampai kalaupun misalnya orang tuh terbuka katanya kopi infuse, gue nggak yakin itu bakal kemana. Dibanding yang diam-diam. Ya, oh iya benar. Gitu. Dari kemarin-kemarin yang game-game Iya. itu ya, termasuk Gisa yang lu minum. Ya, ya mungkin. Kenapa? Karena kita punya pengalaman. Kita dulu pernah ada aqua rasa-rasa. Iya. Iya, warna putih. Masih sih sekarang, Bening, Pak. masih ada ya? Namanya tuh apa ya, gue lupa. Udah apa ganti Ada, merek? namanya minum isotonik. Oh, bukan aqua lagi. Warna Dulu bening tapi aqua itu rasa- pernah bening tapi punya rasa, dua rasa. Jeruk sama strawberry. Dan itu fail lah. Untuk awal-awal hype dapet, tapi bisa fail. Karena mungkin dia jujur, Pak. Ya, Kalau kalau sekarang mungkin dia ganti merek, maksudnya ganti nama, ganti branding, bisa diterima. Oh ini minuman bening tapi ada rasa, tapi bukan aqua. ya, Maison. Penggantinya tuh Maison, Pak. Ternyata. Tapi Maiso juga udah nggak ada. Iya, itu berubah lagi jadi satu lagi. Oh berubah lagi. Itu tadi. Oh, oke. Jadi ternyata setelah itu sejarahnya, gara-gara lu ngomong itu, akhirnya gue juga ngulik juga. Mereka itu tidak berhasil, akhirnya mereka merubah jadi merek tertentu, namanya Maison. Dan minuman itu jadi minuman kesehatan. Isotonik, Ya, isotonik. minuman dibalut kesehatan. sorry. Ya. Isotonik berubah. Maison tuh lah jadi masuk. Habis itu sekarang sih ada yang lain lagi dia berubah. Sama juga sebenarnya balik lagi, malah kemasannya mirip yang kayak dulu lagi, yang minuman aqua tapi ada rasanya. Mirip banget bentukannya. Iya. Mirip. Karena Maison itu juga pernah hype pada masanya gitu. Betul. Apalagi kalau Kan? di Dekat hati. akap-akap. Mijon, Mijon. Ingat banget gue. Jual apa sih ini? Oh Maison. Mijon. Aqua Mijon. Apa gitu maksudnya? Oh Maison. Tapi lebih bisa diterima ketimbang aqua. Mending ada rasa. Iya. Karena itu kayak satu produk yang berbeda aja. Beda-beda aja gitu loh. Kita nggak bisa nanya. Ya mungkin kayak emang benar sekarang itu ya eksperimental ya kita ngomong. Emang benar eksperimental itu eksperimental. Bukan klasik tapi dikasih judul eksperimental gitu. Gue sebenarnya
Jangan. Oke, ini itu rahasia apaan dunia, aerob, Pak. gitu ya. Itu rahasia dunia, Pak. Jangan, Pak. Apaan aerob? Pas gue sama aja nih kan. Gue mungkin tidak bisa mendeskripsikan rasa perasa, tapi gue sama aja dengan yang sebelah ini. Sama dengan pasif itu juga pada akhirnya kok yang namanya komoditas dalam artian menjual secara masif itu lebih dituju lah Pak ketimbang lo mau ngasih gimmick-gimmick apapun lah gitu kan. Kalau kayak ya itu tadi kan mungkin orang yang secara terang-terangan menggimmickkan infus oke, orang coba tapi habis itu enggak lah, nggak asik. Tapi kalau misalnya lo infuse tapi lo nggak bilang infuse, lo bilang klasik atau apalah, orang masih bisa terima. Bahkan menganggap itu sesuatu yang istimewa mungkin. Ya, ajaib gitu ya. Iya kan. Wow, ini beda banget. Oh, ini gimana lah gitu. Ya, sama gitu. Karena ya itu tadi eksperimental itu butuh keterukuran dan repetisi kalau menurut gue ya gitu kan. Jadi ketika sesuatu itu sangat banjir, ya gue juga bertanya-tanya, ini beneran nggak nih gitu kan? Gitu loh. Ya itu sih sebenarnya kalau dari gue kan ngeliat. Bahkan jangankan yang infuse yang eksperimental aja gue sampai mempertanyakan itu. Masih mempertanyakan. Masih mempertanyakan jadi untuk saat ini gitu. Gue sih kayaknya nggak mau mempertanyakan, tapi gue menghindari aja. Malas gue, Pak. Soalnya sebenarnya, Pak, itu tuh pernah dibahas waktu kita ke Jakarta 17 lah, Pak. Jokowi 2017. Iya. 2017. Waktu kita main ke Hario, kita ketemu teman Iya. gue. Nah kan itu kok nggak salah pertama kali itu yang ngeluarin tuh Pigeonhole ya kok nggak salah. Pigeonhole kan yang pertama pakai nama rasa-rasa. Oh iya, tapi gue kira itu kan nama rasa aja. Ya, akhirnya proses Kayak itu juga. nanas, madu apalah gitu Ya. kan. Walau ini dulu sebenarnya siapa? Pilo Kopi dulu sebenarnya. Kopi dulu Enggak ya? Enggak, kayaknya dia deh. Oh, Rosbin dia deh. Rosbin dia nggak salah. Nah. Itu terus ternyata ya temen dia itu punya kebun yang memang dibikin eksperimental. Dia di temennya itu sebenarnya mikirin namanya mau apa nih segala macam, dibantu sama teman-teman yang lain. Sehingga muncul anaerob terus. Bahkan sebelum CM itu keluar, kita tuh sebenarnya udah tahu Pak 2017. Temen gue tuh cerita, kayaknya lu lagi nggak ada deh. Ya kan gue di dalam, lu kan ngobrol di luar. Iya. Bukan di dalam. Oh, iya. Gue udah mabuk kopi tuh, Pak. Kan gue pesen Iya. teh itu. Di 2017 itu udah tahu Pak, CM itu bakal muncul. Cuma memang karena ceritanya nggak begitu lengkap, jadi gua nggak begitu menanamkan memori itu. Coba pada akhirnya pas itu keluar, bilang, ini kayaknya ini bahas Februari kemarin, gua bilang kayak. Ternyata memang benar, cuma gua nggak bisa mengkonfirmasi ulang apa pembicaraan itu. Ya Tapi- mungkin praktik itu sudah lazim, cuman namanya segala macam. Iya benar kata Ya, lu ya, tadi, gitu. itu sebenarnya adalah proses Mungkin lasik satu ya. sestik duluan yang ngasih judul itu. Ya, berubah aja jadi nukleus. Tapi gua tahu gue kalau di IG kayaknya yang pertama kali itu bikin yang espresso itu ya. Espresso mana? Espresso Lab. Gua nggak bukan, maksudnya dia bereksperimen pakai Oh, bola pakai itu di espresso. espresso, bukan apa manual. Iya. Iya. Iya kali ya. Gue juga nyobain itu juga di ini kok, di espresso. Di espresso ya. Gue iseng-iseng. Lu di espresso. Jadi gua kemarin itu udah gue ceritain tuh nih pas gua di CCC. Jadi ini gimana sih makainya gue belum. Terus sih lah Marangga kan. Bahwa ya itulah pokoknya ya. Sesuatu yang udah pernah gue baca lah. Situ. Dan ini udah dicobain semua. Ada yang dari awal pakai bola ini sampai akhir seduhan dicobain rasanya gimana. Iya. Nah, terus? Tapi akhirnya kalau di CCC itu cuma di awal aja, seduhan awal doang yang dipakein itu. Sisanya dilepas. Jadi ternyata itulah rasanya yang paling oke. Walaupun gua nggak tahu ya, karena dia kan nggak ngebandingin. Karena eksperimen dia sendiri. Dia gue dengar cerita doang. Tapi mungkin itu tujuannya supaya kita beli. Antara beli kopi sama beli alatnya. Iya, Ada ribet ya. Dia pasti ngomongnya ya, ini beli alatnya aja kalau lu mau nyobain yang lu seduh dari awal sampai akhir gitu. Gue kan udah beli bola itu.
Bola stainless itu. biji gitu. Biji dua itu kan. Untung nggak gua pasang tali tuh biar sampein kayak gini. Apa sih namanya itu gue Apa? lupa. Apalah itu ya. Gue tawarin, bang, lu mau nggak anak gue? Oh main itu nggak? Gue coba untuk espresso. Iya oke lah gitu kan. Gue cuman bilang itu sebuah experience rasa yang baru, udah itu aja. Gue nggak bisa bilang bahwa itu pasti akan lebih enak, selalu lebih enak. Bahwa itu punya, cuma masalahnya gini, kalau ngomongin rasa itu, ini kan mainan di suhu kan, Mbak ya? Iya. Gue tuh masih belum dapet jawaban yang fix antara sebenarnya yang mempengaruhi rasa itu kimiawi dari si kopi terhadap suhu atau suhu terhadap lidah. Persepsi lidah terhadap suhu si kopi ini, atau permainan reaksi kimia dari suhu dan begitu, entah dia naik turun, entah dia bersentuhan segala macem gitu loh. Bisa dua-duanya sih Pak, tapi itu suhu atau enggak itu proses yang terjadi ketika Kayak misalnya kita cupping, memaksimalkan kayak sih. misalnya kita cupping kan, oh tunggu suhunya Dingin, turun ya, gitu kan. rasa. Ketika suhu turun, emang rasanya berubah atau lidah kita baru bisa nangkep. Ya, itu gue lupa, itu pernah dibahas Pak. Ya Lupa. itu kayaknya sih pernah dibahas, tapi gue kayaknya enggak. Harus yang Ya. pasti banget gitu gue baca ya tuh. Gue lupa, itu pernah dibahas. Bener, gue pernah baca itu pernah dibahas. Karena Kenapa harus? kan kayak sekarang tuh ada yang ngomong, oh begitu suhu ini maka dia akan ada reaksi lanjutan lah, Iya. kemudian akan senyawa keluar bla bla bla, atau ya sebatas ya lu suhu 90 dengan suhu 70 lidah lu akan beda nangkepnya, kira-kira Betul. seperti itu. Iya. Itu nggak sepele memang, sebenarnya itu nggak sepele, itu Ya kayak, penting. dan itu juga kayaknya pengalaman juga sih Pak. Nah, Pengalaman rasa juga maksud Benar. itu. Ada orang yang kalau bini gue tuh ya makan mie atau makan pisang goreng atau sesuatu yang panas itu nunggu dingin Pak. Kalau gua kan ya Pak, kalau pisang panas mana? hisang Nggak bisa hoyeng lagi, jadi nanas dia. sama hisang hoyeng. Ya enggak, maksud gua kayak gua minum kopi itu ketika suhunya masih dalam keadaan panas ya. Oke, Kalau bini gua tuh bener-bener yang menurut gua dingin sih jatuhnya. jatuhnya. Dingin. Cuma dia kalau kopi panas, kalau dari sononya datangnya dingin, dia komplain. Ya bener tuh, bener. Ayo, kamu lu mau nunggu Ujung-ujungnya ditungguin juga kan, ditungguin dingin. Tapi Itu lebih ke sensasi kayaknya. ya kayak makan mie misalnya gitu, sama Ya. juga Pak. Kalau mie rebus, gue tapi bisa sih ya. Tapi kan beda memang Pak, rasa waktu dia mie rebus dingin sama mie rebus waktu masih panas. Betul, walaupun Tapi kan ketika semua lo menikmati. mau mulakan lo tip-tip dulu ya kan. Tapi ya mungkin gak apa mengaruh itu juga. Cuma gue nggak tahu ya kalau misalnya ini yang belum terjadi eksperimen ya maksud gue tuh antara roastery sama barista itu yang belum gue ini. Cuma kalau misalnya di roastery dengan suhu tertentu maksud gue tuh suhu yang dimainkan dalam artian airflow gitu kan, heat transfer tuh berarti kan suhu kan yang dimainkan. Ya. Itu memang akan mempengaruhi rasa kompleksivitas yang ada di dalam kopi itu, terutama ketika dia panas, sedang, dan dingin. Gitu. Kalau maksudnya misalnya dengan- ngomongin kayak itu seduh, gitu juga sih. Itu belum tahu gue. Cuma gue pernah baca bahwa itu memang dibahas yang masalah. Kalau misalnya diseduh dengan suhu air yang berbeda, gue masih paham. Ya, antara katakanlah let's say 95 dengan 90 dengan 85 reaksi kimia terjadi di bubuk kopi, gue masih bisa paham. Tapi begitu dia sudah jadi minuman, jadi cairan kopi itu, apakah akan ada reaksi lanjutan ketika ada campur tangan suhu? Nah itu yang maksud gue tuh. Iya. Entah itu dari luar kayak misalnya nunggu dingin atau dikasih batu es, masuk es. Japanese dong kan. Jadi Japanese. Ya termasuk Japanese juga kan. Kalau Japanese kan karena ada penambahan liquid lagi, Betul, Pak. Karena Ya, dia sekarang mencair. kita pakai Japanese yang pakai stainless dong. Tapi kalau yang stainless itu ada juga sebenarnya. Karena ada embun ya. Iya, ya Embun tadi paling banding lebih pakai panas. batu es beda kan. Maksudnya Tapi tetap ada penambahan liquid sebenarnya. pasti. Nah, maksudnya secara reaksi apakah masih terjadi atau itu tadi kan balik-balik ini karena lidah kita aja. Ini sudah ada nih semuanya gitu kan rasanya, tapi
ketika 90 kita baru dapat rasa yang ini. Nah, kayak gitulah kurang lebih yang. Atau mungkin misalnya lo nyobain 90, tapi ketika 70, yang rasa di 90 ini nggak ada. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya? Iya, maksudnya bisa jadi persepsi gue seperti itu gitu loh. Oh, gue harus sih ya. Gue sejujurnya gue lagi semenjak COVID ya. Gak ada gue eksperimen. Ya sama, gue Nyari juga. duit aja. Ya, sama Pak, gue juga ngopi yang nggak terlalu ngabisin waktu lah. Iya, kayaknya kalau gini tuh, aduh, kayaknya Nyeduh aja lah gitu kan. Ada alat baru ya udahlah gitu. sama aja. Sama aja gitu. Nyeduh mah gitu-gitu aja. Mau bikin kopi lebih enak ya, lu coba ganti kopinya. Ganti alat lagi. Ya. Enggak, coba ke kopi shop aja. Itu selesai masalahnya, nggak enak kan lu Iya. tinggal balikin. Bener. Ya, pakai yang barang yang alat yang ada-ada aja lah gitu. Ada aja ya sebenarnya. Ya, apa sih? Ada alat seduh. Ya banyak lah alat seduh yang baru muncul sekarang ini dengan segala macam pabrikannya. Mau main sudut, mau main apa kayak ujungnya sama ya. Kalau nggak kerucut, flat. Ya udah. Tapi gue mau nanya, yang Sasa Sestik bawa Nukleus itu menang ya? Iya, tapi gua nggak tahu juara berapa. Gimana? Gue bener sebenarnya. Karena gue tebak dulu bener sebenarnya. Apa sih kalau lu ikut kompetisi itu lebih hebat lagi kalau lu bisa juara tuh satu hal, lu bisa jualan, Pak. Iya. Mikirin CM, Pak. Nah, Setelah balik nggak ada lagi. Dia nggak bisa ngebahas CM itu lagi, kan? iya. Karena itu tidak menjual lagi. Berarti. Nah, Si Sasa Sestik menang bawa CD berarti. Yang sekarang namanya NCD. iya. Karena dia mau jual Nukleus itu. Terus kedua dia masih menang itu juga. Banyak hal yang sebenarnya kayaknya hal-hal itu kayaknya sesuatu yang bisa menjual sustainability lah jadinya. Betul. Sesuatu yang bisa terbarukan dan itu bisa berjalan supaya orang bisa jual-jualan terus di dunia kopi. Juga jadi inget ujian gue waktu pas di sono sama gue di Starbucks. Gue bisa lulus dan dapat nilai bagus. Waktu di Starbucks itu gue jualan karena yang lain tuh pada pakai kopi waktu ujian Black Apron, kopi master itu pada nyeduh doang. Ada yang nyeduh pakai sparkling water lah apa segala macam gitu. Itu kan mahal. Gue tuh cuma menyeduh via tuh kopi Ya, kopi micro bubuk ya, kopi bubuk micro ground itu. Gue tuang, gue kasih ke dia, gue seduh dengan suhu yang sebenarnya, gue kasih pairingan yang pas, dan gue menang. Karena kenapa? Karena gue bilang bahwa di ujian terakhir gue sama bule, kan ada ujian sama customer, gue pernah ke customer, gue tuh jualan via ini, gue bilang gitu. Gue kasih dia apa? Pairing. Ya, gue kasih apa namanya coffee talk, gue bilang coffee talk tapi pakai via ini, gue bilang karena ini adalah salah satu produk yang kita. Karena di ujian kopi master itu salah satunya di pembahasan dia ada 6 pembahasan yang harus lo collect. Kalau yang lain sebenarnya dia kopi talk aja Pak. Yeah. Sebenarnya itu ada 6 bahasan. Nah gue tuh kemarin ngikutin SOP itu. Tapi terakhir tuh pokoknya ada sesuatu yang lo harus marketing jual maksudnya. Gue tuh ada di satu momen gue coffee talk sama bule, gue tuh ngeluarin via dan itu gue kasih dan dia langsung beli. Gue menjual jadinya. Dan itu berhasil. Situ tuh harus menjual. Jadi kayaknya memang lu mau ikut kompetisi harus menjual. Betul kan di barista itu ada yang kayak tatakan gelas untuk Iya. biar dekat biar dekat ke situ. Itu juga jadi barang jualan loh juga. Iya. Kayak mungkin kesannya cuma gitu doang. Ya semua orang bisa pakai, tapi nggak tapi nggak semua orang menjadikan itu bagian dari kompetisi dan jadi jualan. Betul kayaknya sih ke situ. Selain tentang komunikasi kebudayaan, satu hal adalah kalau lu nggak bawa sesuatu dari sini untuk dalam kompetisi, nggak bisa jualan dalam materi lu itu, gua rasa lu nggak bisa menang. Ya. Raymond tuh bisa menang karena dia jual semendo pada saat itu. Oh ya. Ketika yang Oh, ya. ini kan dia nggak Nggak. dapat angka kalau menurut. Dia Papua kayaknya, gua nggak tahu ya. Tapi Gua dia nggak baca pembahasan. nggak tahu signaturnya gimana. Ya. Oke nggak secara nilai? Kalau dia nggak membawa sesuatu, jadi gue pikir wajar kalau dia nggak menang. Kayaknya sih ini, gue kan nggak tahu apa namanya skor sheet segala macam. Tapi yang yang secara kasat mata gue sih, kayak lo bilang menjual secara sustain. Lo oke menjual di kompetisi menarik.
Ya, menjual lah. Tapi apakah benar-benar bisa jualan? ya itu. Nah itu sebenarnya kuncinya. Ya apa sih Pak? Lamar Zoko aja deh. Apa sih jualan yang pertama? Mesin itu. Si yang pertama menang itu si Sasak. Yang akhirnya hype Grinder ya? EK43? Oh, si siapa namanya? Jadi lupa gue. Matt Pager. Matt Burger. Ya, Kurang jualan apa lagi kan? Maksudnya setelah after competition. sekarang Gila Makonik ada banget. di mana-mana. Dan Waduh. semua orang kayaknya Sudah. harus punya Makonik. Ya? Wajib. Jadi kayak barang wajib ya. Dia juara sampai saat ini menurut gue dia masih juara. Udah bener-bener. Itu merubah wajah coffee shop loh. Iya. Untuk gede. Ya. Bener. Iya, gue tuh kayak merhatiin kayaknya. Ini semua yang menang sih jualan semua. Deh. Kalau lu nggak bisa bawa apa-apa, cuma materi-materi kosong maksud gue tuh tentang Apa yang keilmuan bisa doang. lu jual after com menurut gue ya gitu Menurut gue sih ya. dalam kasat mata gue tuh. Jadi Gue nggak kayak- ngeliat scoresnya deh, gue ngomongin scoresnya. Ya, itu nomor. Ya. Gua rasa seprofesional yang bisa masuk ke dunia, semua orang tuh bisa nyeduh semua, Pak. Oh pasti. Dan semua, gua rasa semua tuh enak semua. Pasti, Tapi Pak. kalau lu nggak bisa jualan, Iya. Karena ya nilai. dan menurut gue masuk akal karena kompetisi itu ada supaya industrinya tetap jalan gitu loh. Ngapain lu bikin kompetisi kalau nggak industrinya nggak jalan gitu loh. Itu ya. Jadi, lu mau nyeduh seenak bullshit lu. Kalau lu nggak bisa jual, tapi memang itu yang menurut gua tuh memang harus terjadi. Ya harus Pak. Gue di sekolah waktu di sana sama gue waktu pas di Tarbang itu benar-benar ini nilai yang memang bisa lo bikin itu. Ya gue ngerasa ya mungkin banyak black apron yang nggak menjual ya nggak Ya. menganin itu. Cuma gue ngerasa bahwa ya gue aja memilih materi itu karena gue pikir ini apalagi tujuan lo untuk jadiin gue black apron kalau bukan lo harus jualan. Iya. Tuh bener memang ternyata kalau misalnya di store kalau ada orang beli bin sama segala macam, gue tuh kayak harus ngejelasin, bang ini apaan bang, gue aja deh. Dan gue tuh harus bisa itu ngejual kayak, ini bins pak, ini binsnya ini, beli tumbler dan segala macam. Gue kayak harus ngejual sesuatu yang harus sustain lah gitu loh. Kalau lo nggak bisa, percuma lo jadi gue enak juga percuma. Mau ngerosting enak juga percuma. Tapi itu udah dibahas juga ya sama yang bule itu ya. Apa sih ngapain sih lo ikut kompetisi? Ada kita itu. Nah, ya apapun lah bentuk jualannya itu, entah itu dengan produk, dengan produk knowledge atau dengan hospitality bla bla bla, dengan gadget baru, gear baru, ya intinya ya itu tadi. Kalau sedikit nyinggung 2022 ada kompetisi ya, menurut gue kompetisi itu harus ada untuk upgrade industrinya gitu loh. Mixologi. Ya. Ya lu harus seberapa banyak lu pakai sirup di situ. Biar bisa tumbuh bareng. Biar tidak ada kesenjangan lagi. BIC Barista Innovation Challenge. Jualan sirup drip. Lu bayar berapa? Gue tanya kemarin tadi. Tapi pertanyaannya setelah ada kompetisi itu berapa banyak drip yang ada di kedai kopi? Betul. Silakan. Kan dilihat ya. Tapi drip keren sih. Drip tuh nggak nyari distributor, Pak. Nyarinya? Reseller. Siapa kak reseller itu? Kalau di Palembang kita sudah ketemu siapa? Yang baru buka lagi kan ada di situ. Ya. Dia melahirkan para kedubes ya, duta-duta dia untuk Tapi kalau bisa yang berjualan. kemarin dicari-cari orang nggak perlu kita bahas Pak ya. Udah cukup lah ya. Yang mana ya? Apa Oke. soalnya? Oke. Oke, udah lama banget ini. Ini gini nih kalau lama nggak rekaman. Ngobrolnya panjang. Coba Gua yang kalau bingung tiap hari motong-motongnya. mah, iya. Habis mati memori. Oke lah. Sama mendengarkan lagi ini kayaknya kita juga kangen-kangenan jadinya ya buat kalian yang mau dengar. Itu tadi. Ada satu hal yang gratis. Gratis nggak gratis ya, tinggal klik subscribe dan bunyikan lonceng supaya kalian bisa terus update obrolan kita di Bicara Kopi. Betul. Nah, terutama buat kalian yang ngaku, wah kak, kami ini pendengar kopi, bicara kopi. Iya, masa sih yakin? Tiap ketemu bilangnya itu. Iya. Giliran yang itu. Ya, Ya udah, pokoknya dengerin ya, gitu kan. jangan lupa juga follow IG kita. Aduh. Update deh. Follow IG kita juga, subscribe, bunyikan lonceng, dan jangan lupa
ya jangan lupa sama kita lah. Tenang, kita masih ada kok. Ini masih ada. Masih beredar kan di event-event, masih ada. Iya, Di kedai-kedai masih sering ada. ngeluarin kamera gini-gini. Benar. Santai lah gitu. Kan masih ada kok. Oke, saya Riki Uco. Sehat Fajar. Inilah Bicara Kopi. Adios.